Zixia, meskipun kamu menyukai Shenqi, kamu juga tidak seharusnya mengabaikan martabat keluarga Gu. Langsung memberi obat tidur pada Shenqi. Gu Qiwan, apa mau kamu? Aku bilang padamu. Aku dan Zixia, kami saling mencintai dengan sungguhan. Lu Zixia, demi bisa menikah dengan Shenqi. Kamu benar-benar tidak peduli cara apapun yang kamu lakukan. Shenqi bukan orang baik. Kalau saja datang lebih awal, tapi kamu tetap saja suka dia. Mungkin kamu tidak akan mati. Jalan di dunia akhirat sangat gelap kan? Aku segera datang menemanimu. Lu Zixia. Apakah kamu tidak punya apa-apa? Yang mau kamu katakan padaku? Gu Qiwan. Dulu dia gak pernah panggil nama gue, cuma manggil panggilan marga Gu. Zixia, kamu keterlaluan, cepetan minta maaf sama Guzong. Biarkan dia ngasih ampun ke Shenqi. Lu Zixia. Kamu pikir dengan begini, gue bakal lepasin Shenqi? Gu Qiwan, siapa lu? Atas dasar apa lu ikut campur urusan perasaan kita berdua? Gue gak mau di sini. Bawa gue pergi. Zixia, kamu. Kepala gue pusing banget. Udah, gak usah pura-pura. Lu Zixia. Kalau kamu gak mau Shenqi kenapa-kenapa, jangan keluar rumah. Oke, baik. Biasanya di jam segini, dia pasti minta-minta atau ancam bunuh diri. Tenang aja. Gue gak kemana-mana. Demi Shenqi. Kamu memang jadi penurut. Beneran bukan demi Shenqi? Gue janji, dari sekarang gue cuma dengerin kamu. Dengerin kata-kata gue. Kalau gitu, gue minta kamu lepasin Shenqi. Kalau nanti gak ada yang mau nikahin gue, kamu mau nikahin gue gak? Lu Zixia. Jangan lupa status kamu. Gue tahu. Tapi kita kan gak ada hubungan darah, ya kan? Paman kecil. Jangan coba-coba main tipu lagi. Apa yang gue, Gu Qiwan, inginkan, akan gue dapatkan dengan cara yang terhormat. Tenang aja paman kecil. Gue gak kemana-mana. Kali ini jangan sampai Nona keluar lagi. Siap, Guzong. Gue kasih tahu ya. Seumur hidup gue cuma mau nikah sama Shenqi. Jangan sok jago karena kamu penguasa keluarga gue. Kamu gak berhak ngatur gue. Lu Zixia, sebaiknya kamu jangan bohong lagi ke gue. Zixia, gue hampir dipukuli. Cepetan selamatin gue. Zixia, gue tahu kamu gak bakal tega ninggalin gue. Katanya hampir dipukuli. Zixia, kemana kamu bohong sama gue? Semua cuma bohong kan? Kamu masih cinta gue, ya kan? Udah, ayo kita cepetan keluar. Ayo. Hah, Lu Zixia, gue mau lihat kali ini. Apakah Gu Qiwan masih akan memaafkanmu? Lu Zixia. Yang mana sebenarnya kamu? Tuan Gu, ada masalah? Zixia sudah kehilangan akal sehat. Dia menyelamatkan Shenqi dan lari bersama. Zixia, aku ingat ketika datang kita tidak lewat jalan ini. Sekarang depan penuh orang. Aku bawa kamu keluar lewat pintu belakang. Zixia, ini semua jalur air. Dari mana kita keluar? Di sana. Setelah berenang melewati air, ada pintu samping tua. Hanya orang keluarga Gu yang tahu lokasinya. Tapi airnya terlalu dalam. Aku akan tenggelam.
HMPH, dasar kecil, aku tidak akan biarkan kamu tenggelam kok. Lu Sisia, kamu menipu aku. Baru menyadarinya sekarang? Sudah terlambat. Lu Sisia, jangan kamu lupa. Perselingkuhanmu dengan Gu Jiwan itu sudah tersebar kemana-mana. Selain aku, siapa lagi yang mau menikahimu? Wah, kalau gitu aku harus berterima kasih padamu ya, mantan pacarku. Paman kecil, mulai hari ini, hanya kamu satu-satunya di hatiku. Tidak ada tempat lagi untuk dia. Apa yang terjadi hari ini? Kamu juga akan memaafkanku kan? Kamu tidak dijahati kan? Tolong. Mari kita pergi. Kamu yang terbaik. Kan aku bilang mulai sekarang, selain di sampingmu, aku tidak akan pergi kemana-mana. Zisia, jangan bohongi Tuan Gu lagi. Beberapa hari yang lalu kamu masih bilang mau menenangkan Tuan Gu. Lalu diam-diam menikah dengan Shenqi. Zisia, meskipun aku dan kamu sahabat baik yang tumbuh bersama sejak kecil, tapi Tuan Gu sudah sangat baik padamu. Jangan sakiti hati Tuan Gu lagi. Sisia, apa kamu memang sesuka itu pada Shenqi? Untuk bisa bersamanya, kamu mau putus hubungan dengan keluarga Gu. Itu tidak masalah bagimu? Gu Qiwan, itu hanyalah aku di masa lalu. Dulu aku memang sangat mencintainya, tapi tidak sekarang. Percaya atau tidak, mulai sekarang aku akan selalu tinggal di sampingmu, tidak pergi kemana-mana. Zisia, apa kamu ada salah paham dengan Shenqi? Bukankah kamu harus menikah hanya dengannya? Memangnya aku nggak bisa berhenti di tepi jurang? Justru kamu Meng Wan Er. Sebelah suruh aku tinggal di samping Gu Qiwan. Sebelah suruh aku cuma melihat Shenqi. Kamu ini sebenarnya punya niat apa? Aku? Oh, kalau bukan karena kamu, masa aku bisa dibohongin Shenqi selama ini? Zisia, aku enggak. Aku sebelumnya juga enggak tahu kalau Shenqi dia. Om kecil, aku lihat dia bukan sahabat, tapi seteru. Aku nggak mau lihat dia lagi. Kamu, silakan pulang. Zisia, Om kecil, pangsit udang buatan kamu enak banget. Malam ini aku mau makan lagi, bikin lagi ya. Oke. Kamu baik banget. Dia mau makan masakan aku, apa ini bukti? Di hatinya. Mulai ada aku. gimana nih lu Zisia? Nggak tahu kenapa. Tiba-tiba nggak suka Shenqi lagi. Sama usir aku keluar dari keluarga Gu, kok bisa gini? Aku beneran nggak mau ninggalin Pak Gu. Harus gimana ya? Dia nggak suka Shenqi. Shenqi bakal ninggalin dia? Jangan lupa, perusahaan baru Shenqi masih butuh sumber dayanya. Maksud kamu, kasih dia jasa, beras mentahkan jadi nasi matang? Aku ngerti. Sekumpulan orang bego yang nggak bisa diandalkan. Gini aja mau nikah sama Gu Qiwan. Nanti setelah Lu Zisia beres, posisi Nyonya Gu pasti jadi milikku. Tolong. Kamu mau ngapain? Lepasin. Kenapa mau bantu aku? Banyak bacot. Kamu mau dapetin Lu Zisia ya? Aku ada cara. Kamu kenapa mau bantu aku? Zisia. Kok kamu? Cepetan pakai baju.
Pak Gu, sebenarnya aku udah lama suka sama kamu. Pak Gu gawat, Nona Zisia hilang lagi. Ayo. Nona Meng hilang. Orangnya mana? Dia keluar mana? Meng Wan-er mau mengakali aku? Mimpi. Pak Gu, Nona Zisia susah payah merayu kamu. Ternyata buat bikin kamu lengah, lalu keluar ketemu Shenchi. Sungguh memalukan. Buka pintunya. Pak Gu, Aku bilang, buka. Gu Qiwan, kamu kenapa? Zisia, kamu kenapa di sini? Aku bantu dia dulu ke samping istirahat. aku panggil dokter dulu. Gu Qiwan, sebenarnya hari ini Meng Wan-er yang kasih aku obat. Mau menjerat aku sama Shenchi. Untung aku buru-buru lari keluar, jadi di kamar sebelah. Sebenarnya Shenchi sama Meng Wan-er. Gu Qiwan, dengarkan penjelasanku. Gu Qiwan, kembali. Gimana? Nona Zisia, sudah sesuai perintahmu. Meng Wan-er sudah dilucuti. Dipulih habis-habisan, lalu dibawa keluar. Wah, berlebihan banget. Shenchi, Meng Wan-er, ini baru permulaan. Tuan muda, kamu sudah sadar? Zisia mana? Nona Zisia, dia baru saja keluar. Ada lagi? Waktu Nona keluar tadi, aku sengaja curiga. Pasang pelacak di badannya. Ternyata, dia keluar lagi sama Shenchi. Wah, hari ini hoki ya, ada bidadari jatuh dari langit. Aduh, Sadar. Zisia, mulai hari ini, kamu sudah jadi milikku sepenuhnya. Pakai baju dulu deh. Loh, malah malu-malu. Oh ya, Zisia, waktu itu kita dari rumah Gu. Keluar, kenapa kamu? Aci. Kalau aku tidak pura-pura benci kamu. Gu Qiwan mana mungkin percaya sama aku? Aku tahu, kamu masih mencintaiku. Zisia, karena kita sudah punya hubungan, aku ingin kasih kamu status. Besok lusa, kita nikah, gimana? Oke. Kamu siapin dulu acara pernikahannya. Aku tenangin Gu Qiwan dulu, terus datang. Oke. Udah ku bilang, aku paling benci dibohongi. Gu Qiwan, kamu kok datang? Wang Ye, antar Nona pulang. Gu Qiwan, dengerin penjelasanku. Bukan kayak yang kamu pikir. Gu Qiwan, lepasin Zisia. Aduh, Kalau kamu mendekat ke Zisia lagi, aku bakal bikin kamu menderita. Lu Zisia, kamu kan tahu Shenchi. Udah tidur sama Meng Wan-er. Kenapa kamu maksa mau nikah sama dia? Bukan gitu, Gu Qiwan. Semua yang aku bilang ke dia, cuma bohong. Kalau aku mau nikah, cuma sama kamu. Kamu pikir aku masih percaya? Lu Zisia, setidaknya kamu anak keluargaku. Dibesarkan dengan kasih sayang. Aku gak bakal biarin kamu menghina diri. Gu Qiwan, dengerin dulu penjelasanku. Mulai hari ini, Nona dilarang keluar kamar. siap. Lagi-lagi gak mau dengerin. Zisia, besok acara pertunangan.
Kamu bisa keluarga? Tenang aja, pasti bisa. Luzisia. A. Luzisia, demi nikah sama Shenji. Sampai belajar panjat tembok. Om, sakit. Obat. Obat apa? Kaki Zisia luka, ambil obat. Bukan, Pak Gu. Luzisia udah gitu sama kamu. Masih mau kasih obat? Oke, aku ambil. Kalau Shenji beneran cinta kamu, mana tega suruh kamu panjat tembok? Guciwan, kamu gak marah? Marah. Tapi aku lebih takut kamu cedera. Kalau kejadian kayak gini terulang lagi, aku pasti bunuh dia. Guciwan, aku ke pesta pertunangan ada alasannya. Guciwan, maafkan aku. Aku tahu kau merasa tidak aman, tapi ada hal-hal yang harus kulakukan. Jangan-jangan dia bohong lagi. Pak Gu, orang dari keluarga Meng di ruang tamu nggak mau pergi. Bilang, kau harus bertanggung jawab pada Nona Meng. Mengerti. Ada keperluan apa, Pak Meng? Kali ini aku datang untuk menuntut keadilan bagi putriku. Tuntut keadilan? Ya, Pak Gu. Aku tahu kau bos besar di dunia bisnis. Tapi, kau sudah berhubungan dengan Wanerku. Kau malah membuangnya di losmen kecil. Kau mau taruh muka keluarga Meng. Di mana? Bu, Pak Gu juga tidak sengaja. Aku yang mau. Putri. Aku tahu kau suka Pak Gu. Tapi kau ini perempuan. Masa tidak tahu malu? Urusan anak muda. Seharusnya tidak kusentuh. Tapi, kau sudah merusak kehormatan Waner. Aku juga tidak mau banyak komentar. Begini saja, kalian cepat bersiap-siap. Cari waktu dan segera menikah. Pak Gu, jangan-jangan kau tidak mau bertanggung jawab? Kau yakin banget? Yang merusak kehormatan Meng Waner itu aku? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Pria di foto itu kelihatannya gak ada hubungannya sama sekali denganku, kan? Shenji. Masa sih? Dasar anak durhaka. Kok bisa kau tidak tahu? Pria mana yang tidur denganmu? Kau taruh muka keluarga Meng di mana? Tidak, bukan begitu. Kok bisa Shenji? Pak Gu, buruk. Nona Zisia hilang lagi. Apa? Pak Gu, pasti dia manfaatkan kedatangan keluarga Meng. Diam-diam kabur. Ikut pesta pertunangan dengan Shenji. Luzisia, dia pantas kau korbankan segalanya? Siapkan helikopternya ke lokasi pesta pernikahan. Baik, Pak Gu. Papa. Haha. Zisia. Ini gelang peninggalan Ibu Shenji. Sekarang kamu sudah bertunangan dengan Shenji. Paman gak punya apa-apa untuk dikasih. Gelang ini milik istri keluarga Shen. Ini untukmu, haha. Terima kasih, Papa. Gelang murahan yang gak sampai 100 yuan. Bisa-bisanya dianggap harta karun oleh Nona Lu. Ayahku benar. Kamu memang barang murahan yang gak pantas. Udah jam berapa? Masih aja gak bangun masakin aku. Papa, aku nggak enak badan hari ini. Tolong masak sendiri. Kamu makan pakai uang anakku, hidup nyaman pakai uang anakku. Masih pura-pura sakit, bangun dan masak buat aku. Papa, aku beneran nggak enak badan. Oke, nggak enak badan ya. Dengar ya, setelah menikah ke keluarga Shen,
Kamu harus patuh pada aturan keluarga Shen. Di kehidupan sebelumnya, kalian keluarga Shen tahu. Setelah aku putus hubungan dengan Gu Qiwan, lalu menyiksaku dengan berbagai cara. NC, Shin Chong N. Di kehidupan ini, aku akan buat kalian menderita lebih dari mati. Silakan pengantin pria dan wanita bertukar cincin. Pergi. Tunggu. Kamu mau apa? Selamat datang di pernikahanku. Shenchi, kamu sudah merusak tubuhku. Hari ini di depan semua orang, kamu harus beri aku penjelasan. Shenchi, kamu... Bukan, kamu ngomong apa sih? Dengar ya, hari ini hari bahagiaku. Kalau kamu mau buat masalah, silakan pergi. Jangan salahkan aku nggak sopan. Nggak sopan? Aku mau lihat, kamu mau nggak sopan gimana ke aku. Dengar ya, kalau hari ini kamu nggak kasih aku penjelasan, aku akan buat keluarga Shen kehilangan muka total. Jujur aja, beneran selingkuh ya? Kalau beneran gitu, Shenchi yang dulu. Bener-bener pura-pura. Sayang ya, nona lu yang polos. Dibohongi selama bertahun-tahun. Ngomong harus ada buktinya. Kamu nggak diterima di sini, cepat pergi. Karena urusannya sudah jadi begini. Aku tidak bisa membiarkan Shenchi bertunangan. Shenchi, kamu sudah melakukan hubungan intim denganku. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Meng Wan Er, apa yang kamu bicarakan? Kapan itu terjadi? Hubungan intim? Sisia, dengar aku tidak pernah melakukannya. Aku tidak pernah menyakitimu. Lu Zixia. Sampai saat ini, kamu masih mau bertunangan dengannya. Kebaikanmu padaku beberapa hari lalu, ternyata hanya tipuan. Shenchi, kamu jahat. Di Hotel Huating waktu itu, apa yang terjadi? Kamu berani melakukannya tapi tidak berani mengaku. Mengaku apa? Aku sama sekali tidak melakukannya. Nona Meng bilang terus-terusan. Shenchi tidur denganmu. Nona Meng punya bukti? Bukti? Aku sendiri buktinya. Butuh bukti apa lagi? Bukti. Lu Zixia. Aku punya bukti. Mau lihat? Aci. Aku percaya padamu. Mari kita lanjutkan pertunangan. Baik-baik. Pak Gu, Nona Zixia, sudah tahu Shenchi selingkuh. Masih mau menikah dengannya. Buat apa kamu peduli lagi? Gu Qiwan, maaf. Aku harus membuat Shenchi membayar. Aci, bukankah kamu bilang ingin membuat video tentang perkenalan dan perjalanan kita? Iya, betul. Ini Shenchi ternyata benar-benar selingkuh. Bukankah nona keluarga Gu ditipu olehnya? Shenchi. Di masa sebelumnya, kamu menggunakan nama Gu untuk menfitnahku, membuatku dan Gu Qiwan beserta seluruh keluarga Gu menjadi bahan tertawaan di kota A. Lalu berpura-pura baik hati, menikahiku tanpa memandang masa lalu. Membuatku seumur hidup jadi budakmu. Di kehidupan ini, orang yang akan hancur reputasinya, seharusnya kamu. Kenapa bisa Meng Wan Er? Shenchi. Kalau kau laki-laki sejati, bertanggung jawablah pada Meng Wan Er. Jangan buat aku memandang rendah padamu. Pasti itu Meng Wan Er si cantik itu. Selama ini menghitung-hitung aku. Sisia, kau percaya padaku. Shenchi, fakta sudah jelas di depan mata. Masih mau kau buktikan apa lagi? Sisia. Shenchi, dengar ya. Meski aku tak sempurna, aku tetap putri keluarga Gu yang dimanja sejak kecil. Karena kau sudah berhubungan dengan Meng Wan Er. Kau harus bertanggung jawab padanya. Apa? Ini apa? Sisia. Kau harus tahu. Laki-laki di luar punya 1-2 utang asmara. Itu wajar. Lagi pula, pasti itu Meng Wan Er yang menggoda Shenchi. Jangan salahkan dia ya. Lagi pula kau sudah tunangan Shenchi. Nanti ya. Jangan lagi bawa-bawa sifat manja putri. Aku menggoda Shenchi? Dia pantas? Aku sekarang bukan tunangan Shenchi lagi. Mulai hari ini, aku batalkan pertunangan. Jangan gitu, Sisia. Aku tahu. Semua ini kau aturkan? Shenchi, aku tak tahu maksudmu. Kalau kau masih laki-laki, bertanggung jawablah pada Meng Wan Er, nikahi dia. Dan mulai hari ini, jangan muncul lagi di depanku. Gu Qiwan, aku mau pergi dari sini. Baik.
Lu Hisia. Jangan kira aku tak tahu, kalian berdua main serong. Kau si imut, tunggu saja. Berani lagi mendekati Xisia selangkah. Seluruh keluarga Shen kuhancurkan. Lu Xisia, aku ini apa? Guciwan, sudah kukatakan. Aku akan beri penjelasan. Iya, semua ini kau rencanakan, anggap aku bodoh. Buat aku khawatir, buat aku kehilangan muka. Seserius itu? Kamu tahu aku peduli padamu, aku bisa membantumu. Kenapa tidak bilang padaku? Aku ini apa sih? Guciwan, bukan begitu. Guciwan, aku cuma tidak mau. Kamu terluka lagi. Antar Nona pulang. Baik. Hal kecil aja gagal, benar-benar tidak berguna. Guciwan gimana? Masih ingat ya? Keluar. Aku bilang tidak mau makan. Kamu pergi dulu. Masih marah, Gak lihat lagi kerja? bos? Guciwan, aku salah. Maafin aku dong. Sebenarnya aku ini apa di matamu? Kamu nggak pernah cerita apa-apa. Tentu orang terpentingku. Aku paling suka sama kamu. Guciwan, maafin aku ya. Berarti kamu nggak marah lagi? Pak Gu, mitra proyek baru produk perawatan kulit. Orang dari keluarga Guan datang. Oh maaf Pak Gu, Ada apa? proyek baru Gu Group, mitra, Yumeren. Orang dari keluarga Guan datang. Baru kirim pesan mau ketemu. Untuk bahas urusan keluarga Guan. Proyek baru apa? Ya proyek baru, rencana peluncuran, Yumeren. Kalau gitu aku pergi dulu. Proyek baru Yumeren diluncurkan. Tujuh 17 Oktober, Gu Group tersandung skandal kematian. Setelah penyelidikan ahli terkait, ditemukan. Dalam produk baru musim gugur merek, Yumeren, di bawah Gu Group, ada banyak zat karsinogen. Sudah banyak pembeli. Terdeteksi kanker stadium akhir, bahkan ada yang sudah meninggal. Proyek baru. Itu kan proyek yang menjebak Guciwan di kehidupan sebelumnya? Seharusnya baru Agustus produknya diluncurkan. Kok tiba-tiba dimajuin? Aku ingat dulu saat Gu Group bermasalah, ada yang curiga. Mitra Gu Group, Grup Hongli, yang main belakang. Dan hari ini Guciwan akan bertemu mitra itu. Tidak boleh, aku harus jegat. Nina, siapkan mobil untukku. Aku akan mencari Guciwan. Baik. Presiden Gu. Sudah lama menunggu ya? Silakan duduk. Ini adalah usulan perencanaan baru dari Hongli, Presiden Gu. Silakan dicek. Presiden Gu. Aku denganmu. Bukanlah pertemuan pertama kita. Apakah menangis bisa menyelesaikan masalah? Jika kamu tidak mau ditindas, kamu harus membuat dirimu sendiri kuat. Bertahun-tahun yang lalu, aku dan Presiden Gu pernah bertemu satu kali. Nona Guan. Kurasa tujuan kami datang kali ini adalah untuk membicarakan bisnis, bukan? Guciwan, kamu tidak bisa bekerja sama dengan grup Hongli. Xisia, apa yang kamu lakukan di sini? Oh, jadi ini adalah Nona Lu yang sangat terkenal itu ya? Sudahlah Xisia, ini kerjasama antara dua perusahaan. Tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Di kehidupan sebelumnya, grup Hongli bisa bekerja sama secara terbuka dengan keluarga Gu.
pasti sudah disetujui melalui voting Dewan Direksi. Pada saat seperti ini, Gu Jiwan pasti tidak akan mudah mendengarkan omonganku. Dan jika aku tidak salah ingat, selanjutnya, Grup Hongli akan menggunakan alasan pengawasan untuk masuk dan keluar keluarga Gu kapan saja. Presiden Gu sedang membicarakan urusan kantor. Membawa anggota keluarga kurang pantas kan? Nona Guan, aku bukan anggota keluarga. Aku adalah asisten khusus Gu Jiwan. Jabatan asisten khusus itu, kan Nona Lu sendiri yang mengangkatnya untuk dirimu? Kudengar Nona Lu suka bertindak sembarangan. Beberapa waktu yang lalu, karena seorang pria, hubunganmu dengan Presiden Gu jadi tegang. Sebagai asisten khusus Presiden Gu, baik dari segi pendidikan maupun karakter, semuanya harus diseleksi ulang. Aku percaya Presiden Gu yang terkenal baik ini tidak akan mengutamakan urusan pribadi daripada kepentingan perusahaan, kan? Wanita ini, kenapa dia sangat memusuhiku ya? Gu Jiwan, aku sudah dewasa sekarang. Sudah waktunya untuk berlatih, kan? Hang. Presiden Gu, Sudahlah Nona Guan. Ini adalah urusan internal keluarga Gu kami. Kontrak yang dikirim oleh perusahaanmu sudah saya lihat. Jika tidak ada urusan lain, kami akan pergi dulu. Kalau tidak ada hal lain, kami akan pergi dulu. Gu, tunggu dulu. Ada beberapa hal yang ingin kubicarakan denganmu. Nona Lu, tolong menyingkir sebentar. Kamu pergi keluar dulu. Baiklah, aku akan turun dan menunggumu di bawah. Gu, apa kamu masih ingat, dulu pernah kukatakan padamu? Ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Sebenarnya, apa yang ingin kamu katakan? Yang ingin kukatakan adalah, lebih dari 10 tahun lalu. Pernahkah kamu menyelamatkan seorang gadis di jembatan Yuzhou? Apakah kamu masih ingat? Itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan bisnis kita, kan? Tentu saja tidak ada hubungannya. Hanya saja, aku ingin tahu apakah orang yang menyelamatkanku adalah kamu, Gu. Jika iya, sepertinya kerjasama kita akan lebih menguntungkan. Inikah yang dimaksud Nona Guan dengan, jangan biarkan urusan pribadi mengganggu urusan bisnis? Zisia, kubelikan untukmu. Kalung kristal ungu favoritmu. Kamu kok di sini? Dengar-dengar, Gu mulai punya perasaan lain pada Nona Lu. Tetapi, Nona Lu ternyata mencintai seorang pria bernama Shen Qi. Aku juga baru saja mendengar Nona Lu melarang Gu bekerja sama dengan Hong Li. Apa alasannya? Bagaimana kalau Gu coba teba? Cukup. Nona Guan, jika tidak ada urusan penting, aku pergi dulu. Hong Li bekerja sama dengan grup Gu dalam hal teknologi. Dan yang tidak diketahui Gu adalah perusahaan baru Shen Qi tepatnya sedang mengembangkan proyek teknologi baru. Zisia, maafkan aku, ya. Bukankah kamu pernah bilang, apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah berpisah? Lalu bagaimana dengan Nona? Perempuan yang menghalalkan segala cara itu, aku bersumpah, aku sama sekali tidak tertarik padanya. Aku hanya menyukaimu. Baik, aku mengerti. Lalu kalung ini, Beri padaku. kamu baik sekali. Gu Jiwan. Gu Jiwan, tunggu aku. Hei, Lu Zisia, kalau kamu tidak menyukaiku, mengapa kau terus memberiku harapan? Di matamu, perasaanku yang tulus bisa kau injak-injak sesuka hati. Begitu, kan? Tuan Gu, jangan minum lagi. Lu Zisia, ketulusanku. Begitu mudahnya dipermainkan? Pak Gu, cepat berikan padaku, aku antar kamu pulang. Tidak. Aku pulang sendiri. Kamu minum ya? Ada apa?
Zixia. Aku tahu kamu peduli padaku. Jangan bohongi aku lagi. Aku tidak. Zixia, lihat. Aku belikan kamu kalung batu kecubung ungu favoritmu. Kamu di sini kenapa? Sial. Dia pasti lihat Shenqi datang cari aku. Orang ini minum pasti mabuk. Kemungkinan semalam minum banyak pasti marah. Kak Lina. Nona, Pak Gu bilang tidak mau ketemu. Pak Gu mana tega tidak ketemu aku. Kak, kamu kemarin ngapain? Mukanya muram banget. Lihat itu apa? Hancur-hancur, ini bukan penyulut. Perang Dunia Ketiga. Tidak boleh, aku harus sembunyi. Asisten khusus Pak Gu benar-benar bikin mata terbuka. Siapa suruh bawa dia masuk? Bukan Pak Gu. Nona Zixia sendiri yang nekat masuk. Gu Qiwan, aku datang bawa sup penghilang mabuk. Setelah kasih aku pergi. Keluar. Pak Gu memang begitu, hari ini kan mau turun salju. Minum sup hangat biar badan hangat, gimana menurutmu? Musim gugur belum tiba, alasan apa ini? Bawa dia keluar. Aduh. Kok bisa ceroboh banget? Kakiku sakit banget. Ambil obat. Ah, Ambil obat. aku ambil. Kok bisa ceroboh banget? Siapa suruh kamu cuekin aku? Gu Qiwan, kakiku juga sakit. Pergi tunggu di ruang sekretaris. Pura-pura. Gu Qiwan. Lepaskan. Aku tidak mau. Gu Qiwan, kemarin kamu lihat kan? Shenqi datang cari aku. Gu Qiwan, hari ini dia datang minta maaf sama aku. Aku nggak maafin dia. Aku kan udah bilang, di hatiku cuma ada kamu. Gimana aku tahu? Yang kamu bilang benar apa palsu? Aku sumpah. Malah sumpah. Masih nggak percaya? Kalau masih nggak percaya juga. Lu Zixia, kamu lagi main api nih. Kan aku nggak bohong. Di hati ini cuma ada kamu. Oh iya. Gu Qiwan, ada hal. Soal proyek Yumiren, aku rasa kamu. Hati-hati sama Gu. Aku rasa dia ada masalah. Ujung-ujungnya kan buat Shenqi juga. Shenqi. Ini ada hubungan apa sama Shenqi? Perusahaan baru Shenqi. Lagi ngembangin bahan baku kosmetik. Kamu pikir aku nggak tahu? Shenqi sama kali ini. Bahan baku kosmetik ada hubungan. Aku nggak tahu, jadi, kamu pikir aku mau? Kalian nggak kerja sama-sama Hongli. Tapi kerja sama-sama perusahaan Shenqi. Gu Qiwan, gini aja. Aku nggak tahu kata-kataku nanti bisa kamu terima apa nggak. Tapi aku tetap harus bilang, ini semua demi grup Gu. Proyek Yumiren, harusnya perlu tunjuk satu penanggung jawab. Aku mau ikut perencanaan proyek Yumiren. Mau masuk perusahaan buktiin diri. Yes, sir. Jamin tugas selesai. Pak Gu, Anda cari saya? Ikut aku.
utamanya warna merah. Kalau semua nggak ada keberatan, tema warna Yumeiren kita tetap di sini. Wah bagus. Ini bagus. Tunggu dulu. Proposal Nona Guan ada masalah. Ini siapa? Nggak tahu ya, baru kali ya. Baru datang berani lawan, penanggung jawab grup Hongli. Sungguh tidak tahu diri. Asisten khusus Pak Gu. Kapan bisa mengatur urusan proyek? Oh, ternyata ini asisten khusus yang baru diturunkan dari Departemen Sekretariat. Katanya keponakan Pak Gu. Tapi dulu aku pernah lihat mereka berpelukan. Bukankah itu melanggar norma? Harus tahu, Nona Guan adalah perwakilan dari grup Hongli. Dia cuma asisten yang naik jabatan karena laki-laki. Berdasarkan apa dia ikut campur di tim perencanaan Yumeiren kita? Mulai hari ini, akulah penanggung jawab proyek Yumeiren Group Gu. Penanggung jawab proyek Yumeiren. Nona Lu, urusan proyek bukan cuma dengan merengek ke Pak Gu lalu bisa diputuskan. Kalau kamu bilang begitu, kamu juga harus kasih alasan yang bisa meyakinkan semua orang dong. Warna yang disetujui Nona Guan adalah merah tua. Padahal tujuan awal proyek Yumeiren Group Gu adalah agar perempuan tidak perlu berhubungan dengan Gu atau orang lain. Berani jadi diri sendiri. Maksudnya adalah semangat muda. Warna merah memang terkesan kokoh, tapi sering juga terasa membosankan. Nona Guan minta penjelasan dariku. Aku tidak tahu apakah Nona Guan sebelum bikin proposal perencanaan sudah melakukan riset pasar? Tentu sudah, aku dan Nona Guan yang pergi riset bersama. Kalau begitu aku mau tanya, proposal Nona Guan ini lebih menekankan elemen populer pasar yang mana? Ini, sepengetahuanku, elemen populer paling tren saat ini adalah elemen dopamin. Baik pakaian maupun riasan. Kombinasi warna cerah lebih mudah diingat. Dan lebih sesuai dengan tujuan awal proyek Yumeiren. Ini data detail preferensi audiens terkait yang aku riset. wah bagus, ini bagus. Kasih data permukaan terus merasa bisa sukses. Perencana prospek, Nona Lu, mengingat kamu masih baru, aku nggak akan mempermasalahkan. Nona Guan kan. Lulusan Universitas Jurusan Keuangan, soal perencanaan industri. Tentu lebih baik dari kamu si bunga Fas ini, iya. Menurutku, kamu nggak ngerti apa-apa, mending jujur-jujur aja. Cari laki-laki buat andalan, sudah deh. Nggak tahu juga Pak Gu ngeliatin orang ini dari mana. Sebagai kepala grup Hongli, orang yang diambil Gu ini benar-benar pandai mengambil hati orang. Tak heran di kehidupan sebelumnya Gu Jiwan. Sekali lengah, langsung dihabisi oleh orang grup Hongli. Maaf. 2 tahun lalu saya sudah dapatkan gelar doktor ganda dari jurusan keuangan dan desain produk. Dan semua kompetisi perencanaan yang saya ikuti juara 1. Saya tidak tahu, Nona Guan, selain 1 sertifikat gelar itu, masih ada gelar atau penghargaan lain yang bisa dibanggakan? Kamu, Nona Guan jangan dengarkan omongannya, Nona Guan. Di belakangmu ada seluruh grup Hongli sebagai sandaran. Kepala grup Hongli yang terhormat. Pertama, tak punya ijazah, tak paham data. Ketiga, tak bisa riset pasar. Sekarang kepala proyek semuanya tidak bisa diandalkan ya? Kalau begitu, tampaknya grup Hongli juga biasa saja. Kerjasama ke depannya, saya rasa perlu dipertimbangkan lagi. Kamu pikir siapa dirimu? Kerja sama 2 perusahaan. Apa hakmu ikut campur? Katamu kamu doktor. Langsung jadi doktor? Benar-benar asal bicara. Apa buktimu? Saya bisa buktikan. Direktur Gu. Anda memberi jalan pintas untuk Nona Lu di perusahaan, bahkan mengangkatnya sebagai asisten khusus. Ini tidak saya urus, tapi proyek Yumeiren adalah proyek kerja sama Hongli dan keluarga Gu. Begitu Nona Lu datang, langsung menolak proposal perencanaan saya. Sepertinya kurang tepat ya. Memang tidak tepat. Proposal yang dibuat kepala Hongli. Bahkan Zixia bisa melihat masalahnya. Memilih mitra kerja begitu gegabah, memang tidak tepat. Direktur Gu, maksud Anda apa? Arti harfiahnya. Zixia kami kembangkan di keluarga Gu, bicara pengalaman. Pasti lebih baik dari kebanyakan orang. Kalau kepala grup Hongli, semuanya seperti Nona Guan, maka hubungan kerja sama kita perlu dipertimbangkan baik-baik.
Zisia, ayo kita pergi. Sampah. Saya menyuruhmu dengan identitas kepala grup Hongli. Masuk ke keluargaku, agar kamu mendekati Gu Qiwan. Dapatkan simpatinya, tapi hasilnya, hari ini utusan keluarga Gu datang bilang, mau ganti kepala proyek, sebenarnya kamu ngapain aja? Ayah, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Sekarang, aku bukan ayahmu. Awalnya membawamu kembali, adalah untuk menikahkanmu dengan Gu. Jika hal ini saja tidak bisa kau lakukan, jangan pernah berharap kembali sebagai putri keluarga Guan. Aku tahu, ayah. Aku pasti akan mengusir Lucia. Dari sisi Xiao Gu. King Er, jangan salahkan ayah karena terlalu kejam. Dulu, kau bilang, kau dan Xiao Gu punya ikatan masa lalu. Tenang saja, ayah. Posisi Nyonya Gu hanya akan menjadi milikku. Sudah, kau naik ke atas dulu. Ingat, kesempatan tidak banyak lagi. Lucia, kau benar-benar mengganggu. Kalian siapa? Siapa yang izinkan kalian masuk? Shen Chongwen. Kalau tidak cepat lunas, gue bikin anak tunggalmu. Tapi sekarang tidak ada uang. Kau tidak punya uang? Bukankah anakmu mau menikahi putri keluarga Gu, si konglomerat? Kau berani main-main dengan gue? Lepaskan ayahku. Aku hampir lupa, si tua ini memang tidak punya uang. Tapi dia masih punya anak laki-laki. Hutang ayah, anak yang bayar. Bayar. Hutang apa? Wah, ayahmu belum kasih tahu ya? Ayahmu main di klub malam. Minjam uang gue. Tidak banyak. 6 juta. Ayah, kenapa main-main begitu? Mereka yang menjebakku. Mereka sengaja menjeratku. Nah, ayah sudah tua begini, kau harus bantu ayah. Cuma 6 juta? Perusahaanku. Nanti kalau sudah untung, langsung kubayar. Perusahaanmu yang lusuh itu, 60% sahamnya. Sudah digadaikan ayahmu padaku. Awalnya mau ambil bunga, tapi malah rugi terus. Lepaskan. Aduh. Kau lepaskan. Hari ini gue kasih ultimatum. Kalau tidak bayar. Gampang. 1 jari. 100.000. Nak, jangan biarkan mereka menyiksa ayah seperti ini. Bukankah ada Lucia? Kau mohon padanya. Bantu perusahaanmu, semua masalah selesai, kan? Sudah, lepaskan. Mundur sedikit. Beri aku waktu. Pasti aku bayar utangnya. Baiklah, lihat kalian berdua ayah anak begitu akrab. Aku kasih kesempatan terakhir. Tapi batas waktunya tergantung suasana hatiku. Kalau nanti uangnya belum lunas, nyawa ayahmu ini bukan miliknya lagi. Zisia, kita ketemu yuk. Ada hal penting mau ku bilang. Oke, kirim lokasinya. Hal yang sangat penting. Jangan-jangan perusahaan Shenji beneran ekspansi ke proyek terkait bahan baku skincare? Artinya, di kehidupan sebelumnya Gu Qiwan masuk penjara. Itu ulah dia. Nggak boleh. Aku harus cari tahu. Zisia. Lama nggak ketemu, aku kangen banget. Zisia, kamu masih marah sama aku? Tunang aja, soal Meng Wan Er. Sudah ku selesaikan. Untuk sementara ini, dia nggak akan ganggu kita lagi. Zisia, kan kamu dari dulu pengen aku ajak main ke taman ini. Dulu sibuk kerja, nggak ada waktu. Hari ini pilih lokasi di sini. Juga harapannya nepatin janji yang kujanjikan. Gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Tapi kamu sama Meng, sudah kayak gitu, aku gak bisa anggap seperti gak terjadi apa-apa. Tapi kita masih bisa berteman, kan? Kalau butuh bantuan, bilang aja. Tadi itu jepretannya jelas nggak? Bagus. Cetak foto ini. Kirim ke kantor direktur grup Gu. Sudutnya makin licik makin bagus.
Lucia, aku penasaran. Guciwan lihat foto-foto ini. Reaksinya bakal gimana ya? Ngomong-ngomong soal ini, memang ada satu hal. Dengar-dengar, gue lagi garap proyek skincare. Kebetulan aku lagi buka pabrik minyak. Jadi bisa bantu nggak? Buat kerja sama-sama grup gue? Kerja sama-sama kamu? Kayak kehidupan sebelumnya ajak serigala masuk rumah? Boleh saja, tapi Gu Group akan melakukan background check pada mitra kerja. Kalau perusahaanmu tidak punya modal kerja 5 juta, mereka tidak akan memilihmu. Modal kerja. Ada masalah? Lagi ada kesulitan? Perusahaan baru berdiri, semua butuh uang. Kebetulan, aku baru kenal seorang manajer bank. Kalau kamu bisa meyakinkan dia, masalahmu selesai. Terima kasih. Sama-sama. Pak Gu, paket kilat Anda. Taruh sini. Kamu Xiao Shen, ya? Ayo, duduk-duduk. Oh, kalian Bos Li dan Bos Wang ya? Senang bertemu. Soal aku datang bantu ini. Sisia sudah bilang kan? Di dunia bisnis, mana ada langsung bahas bisnis? Xiao Shen, kamu tahu aturan mainnya, kan? Aku tahu. Baik, kami dengan Nona Lu itu sebenarnya tidak terlalu kenal. Tapi hari ini, ngasih muka ke Xiao Shen, uang 5 juta itu, hari ini bisa kami urus. Cuma malam ini, kamu harus bikin kami senang. Apa? Maksudnya apa? Maksud apa? Bukannya kamu mau urus pinjaman ban? Tapi data kamu kami cek, perusahaan defisit tiap bulan. Nggak bisa pinjam. Bos Li benar. Tapi, 5 juta kami punya juga. Asal Xiao Shen mau berkorban. Ngumpulin dan minjamin kamu juga bisa. Hahaha. Lucia, lebih baik kamu jelaskan ke aku. Kalau tidak, besok Shenchi akan hilang dari dunia. Guciwan, kamu gila. Jelas-jelas ada yang mau adu domba hubungan kita. Guciwan, kalau kamu nggak percaya, aku kirim alamatnya, kamu cek CCTV sekitar. Aku bersumpah, aku pasti nggak lakukan hal yang menyakitimu. Guciwan, kamu cemburu, ya? Enggak. Guciwan, Lucia yang suka Shenchi itu, sudah jadi orang ketiga. Bagaimana kamu buktikan? Orang bilang wanita selalu pikiran tertuju pada cinta, paman ini juga sama-sama. Jelas sekali kan? Heh. Zisia, apakah kamu mau menikah denganku? Aku mau. Paman kecil, aku takut gelap. Temani aku tidur malam ini ya. Aku cuma mau tidur biasa aja. Apa yang kamu pikirkan sih? Selamat malam. Besok akan ada berita besar. Hahaha. Ternyata benar ada transaksi cabul di sini. Bagaimana kalau kita lapor polisi? Tentu saja harus, kita berdua harus dapat prestasi besar kan? Aduh. Tuan Shen, Anda sedang bertunangan dengan putri keluargaku. Di acara pertunangan, Anda terungkap berselingkuh dengan Nona Meng. Dan sekarang ditangkap sedang melakukan. Sebagai hak terlibat, apa yang ada di pikiran Anda sekarang? Pasangan transaksi Anda, apakah usianya lebih tua dari Anda? Apakah Anda memiliki fetis khusus? Katakan sesuatu saja. Ucapkan sesuatu Tuan Shen. Tuan Shen. Tuan Shen, mantan pacar putri keluarga terkenal, setelah berselingkuh, melakukan transaksi cabul dengan 2 wanita paruh baya di hotel.
setelah Tuan Shen berselingkuh. Ternyata semua ini rencanamu kan? Hong, kamu benar-benar pintar, pantas saja jadi penguasa grup Gu. Kamu semakin bisa menggoda hati orang. Tapi hanya kamu yang bisa aku goda kok. Lagian Shenji, dia sudah menipu aku selama ini. Hancur reputasinya itu pantas dia dapatkan. Benar. Lu Sisia, kamu berani menipu aku. Aci, apa yang kamu lakukan? Ada apa? Aku kasih tahu kamu, dua wanita tua yang kamu kenalkan padaku. Semuanya palsu. Bukan manajer bank sama sekali. Bagaimana bisa jadi begini? Lu Sisia, aku sudah hancur. Kamu juga tidak akan selamat. Kedua orang itu kita kenal di acara resepsi kan? Kamu tahu itu. Aku juga tidak kekurangan uang, mereka yang mau menambahkan WeChatku sendiri. Dan aku lihat kamu kekurangan uang, jadi aku kenalkan mereka padamu. Kamu pikir aku sengaja menipumu? Dulu aku sangat mencintaimu. Bagaimana bisa aku menipumu? Bagaimana mungkin aku tega menyakitimu? Apa yang terjadi hari itu ya? Bahkan jika mereka palsu, kita masih bisa cari cara lain kan? Oh iya. Ini 2 juta yang Guciwan berikan padaku. Aku simpan lama sekali, nggak tega pakai. Lalu 3 juta lainnya? Bukannya kamu mau nikah sama Meng Wan Er? Aku dengar dia hamil. Demi anaknya. Keluarga Meng pasti mau pinjamin uang, kan? Iya. Makasih ya. Aku pergi dulu. Lu Sisia. Gawat, gawat. Sisia. Karena kamu baik banget sama aku. Kalau kamu masih suka aku mau nikah sama kamu. Apa katamu? Nggak ada apa-apa. Guciwan, kamu marah lagi? Kamu nggak ngerti, aku nggak beneran mau bantu Shenji. Udah, cek itu palsu. Udah kadaluarsa setengah tahun lalu. Kamu mau tipu dia? Kenapa mau tipu dia? Mau balas dendam? Guciwan, kamu ini lagi jagain aku, ya? Jadi, kamu nyesel aku? Aku marah, bukan karena kamu ketemu Shenji. Yang penting kamu tahu. Kalau ada yang ganggu kamu, kasih tahu aku, ya? Hang. Kamu ngapain, Guciwan? Sebagai penanggung jawab grup Hongli, fokus kamu gak seharusnya di kehidupan pribadiku. Aku ada yang mau bilang. Kamu keluar dulu. Oke. Ada apa? Dulu aku pernah bilang, ingat nggak? Waktu di jembatan Yuzhou. Ada cewek yang kamu tolong? Terus? Cewek itu aku, yang nolongin aku itu kamu. Kamu pernah bilang, biar nggak diganggu. Harus jadi kuat sendiri. Sekarang aku penanggung jawab Hongli. Guciwan, aku suka sama kamu. Nggak peduli latar belakang atau statusku. Bukannya aku lebih cocok dibanding Lu Zixia? Kamu ngapain sih, Guciwan? Kenapa kamu harus suka sama anak angkat? Nggak bisa lihat aku sekali aja? Kamu bilang tadi, dia hanya anak angkat keluargaku. Dia baru saja lulus kuliah. Dia sudah dewasa. Yang dikatakan Zixia benar. Sebagai pemimpin Hongli, kamu masih kurang berpengalaman. Bahkan latar belakangnya tidak kamu periksa dengan jelas, dan orang yang mengirim foto itu adalah kamu. Ah, karena Nona Guan sebagai pemimpin. Sama sekali tidak kompeten, saya akan memberitahu Hongli untuk ganti orang. Guciwan. Lagi ngapain? Ada apa? Takut saya dimakan sama Guan King? Dia menyukaimu. Kamu orangnya sebaik ini. Bagaimana kalau sampai dia diculik orang? Tenang saja. Dia nggak akan datang ke kantor lagi mulai sekarang. Berguna banget sih kamu. Bukannya kamu bilang kamu punya keyakinan mutlak? Hari ini keluarga Guan bilang, mereka mau ganti pemimpin dari keluarga Guan kita. Kalau enggak, proyeknya langsung dibatalkan. Benda yang tidak berguna. Kamu menyuruh saya menikah dengan keluarga Gu karena Hongli kekurangan dana. Kamu butuh konglomerat jadi sandaran Hongli, kan?
Kamu juga tahu keadaan Hong Li. Kamu malah bikin marah Presiden Gu. Sekarang apa yang dikatakan sudah terlambat. Aku tidak mau lihat kamu pergi sana. Memang Hong Li butuh sandaran. Tapi sandaran ini nggak harus keluarga Gu kok. Maksudmu? Gu Qiwan, kamu tidak peka sama perasaan. Jangan salahkan aku yang kejam. Uangnya juga sudah kamu dapat, kamu akan bertanggung jawab sama anak ini kan? Benar kan? Uang akhirnya sudah terkumpul, kerjasama dengan keluarga Gu pasti milikku. Kamu akan bertanggung jawab kan? Halo bos, ada masalah buruk. Sejumlah preman datang ke kantor. Mereka menghancurkan barang-barang kantor di mana-mana. Apa? Aku segera datang. Hancurkan! Hancurkan sekeras-kerasnya. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Hari ini suasana hatiku buruk, kamu berutang padaku. Pokoknya tidak terburu-buru bayar pokoknya, tapi kan aku boleh datang ambil bunga kan? Perusahaanku sebentar lagi akan kerjasama dengan keluarga Gu. Cepat dapat untung, bisakah kalian tunggu lagi? Kesabaranku ada batasnya. Ini tidak boleh kamu ambil. Kembalikan ke aku. Punya uang malah sembunyi-sembunyi. Apa passwordnya? Kembalikan padaku. Katakan kata sandinya atau tidak? Berapa kata sandinya? 298.730. Buang dia keluar dari sini. Perusahaan ini mulai berganti bos mulai hari ini. Iya, hei. Hancur, semuanya sudah hancur. Aku masih punya 2 juta dari Xixia. Aku bisa bangkit kembali. Sudah kadaluarsa? Tidak mungkin, dia sangat mencintaiku. Bodoh sekali. Kamu dibodohi saja bahkan tidak menyadarinya. Shenji, apa kamu mau balas dendam? Seorang yang diusir oleh grup Gu, apa yang bisa kamu lakukan? Mantan kepala Hong Li, apa kualifikasi yang kamu punya untuk membantuku? Aku tidak punya. Presiden Jiang dari grup Hairi yang punya. Bukannya Guan King sudah diusir keluar dari grup Hong Li kan? Siapa pria di sebelahnya itu? Aduh, kita masih di luar loh. Apa bedanya? Kemarin di hotel kan? Kamu tidak sepemalu ini kemarin. Aduh sudahlah, hari ini kan kita urus urusan penting, orang itu sudah menunggu. Selama aku dan grup Gu mengkonfirmasi kontrak bahan baku, kita bisa menjatuhkan grup Gu. Tentu saja, selama kita menyerang Gu Qiwan dengan keras. Grup Gu akan jatuh ke tangan kalian. Lalu saham grup Gu yang kita sepakati sebelumnya. Selama berhasil, 10% saham, kamu dapat 7, aku dapat 3. Ternyata orang ini adalah pemasok bahan baku terbesar selain Hong Li. Bukanlah kunci untuk menjatuhkan Gu Qiwan. Dan siapa orang itu yang mereka bicarakan? Tidak, aku. Harus cepat memberitahu kebenaran pada Gu Qiwan. HM. Kalian berbuat seperti ini. Tidak takut Gu Qiwan datang mencarimu? Nona Lu, ini pinggiran kota loh. Lagi pula HP kamu sudah kami buang sejak lama. Gu Qiwan tidak tahu kamu di sini. Ketika dia tahu pun dia tidak akan bisa menemukanmu. Kamu sudah membuatku hancur reputasi. Kamu juga tidak akan bisa hidup tenang. Bahkan jika kami membunuhmu, tidak ada yang akan tahu. Presiden Gu, Nona Xixia menghilang lagi. Cepat atur orang untuk mencarinya, harus ditemukan dalam 24 jam. Baik. Jaga Nona.
Aduh. Lari. Gu Jiwan, kupikir aku tidak akan pernah bisa bertemu kamu lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo kita pulang. Kamu benci dia karena cinta? Untuk dia. Sampai berani menjadikan dirimu sebagai umpan. Kalau kamu celaka, siapa yang akan menepati janji-janji yang kamu buat padaku? Aku karena menemukan Guan King dan Jiang yang bekerja sama. Sepertinya ingin berbuat jahat pada grup Gu. Aku panik, takut terjadi sesuatu di sini, jadi membuka identitasku. Lalu diculik. Jiang Nian. Iya, Jiang Nian dari grup Hairui. Dia adalah pemasok bahan baku terbesar. Selain grup Hongli, Guan King mungkin berencana mengutak-atik proyek Yu Meiren. Gu Jiwan, kamu masih tidak percaya aku? Sudah bilang, yang kukatakan semuanya benar. Aku benar-benar dengar. Mereka berdua berunding. Kalau kamu tidak percaya padaku, aku bersumpah, kalau aku bohong, aku mati mengenaskan. Zixia, jangan kau ucapkan kata-kata seperti itu. Aku tentu percaya kamu. Tapi apapun yang kamu lakukan, harus utamakan keselamatan dirimu sendiri. Kamu lebih penting dari grup Gu, mengerti? Aku mengerti, Gu Jiwan. Tuan muda, Nona Guan minta bertemu. Baik, Aku ingin bertemu langsung dengan Nona Guan ini. kamu istirahat dulu saja. Aku sudah baik-baik saja. Aku ingin jalan-jalan keluar. Baiklah, tapi sembunyi di belakangku. Ayo. Kamu tidak apa-apa? Sudah kubilang padamu, Lu Zixia bukan orang baik. Hei, kamu membicarakanku? Wah, kamu tidak kabur dengan Shenqi? Tidak lari bersamanya? Aku? Ya, lari bersama. Nona Guan menyuruh orang menculikku. Hanya supaya aku lari bersama Shenqi. Aku? Aku suruh orang culik kamu? Jangan asal bicara. Ku beritahu, kalau asal bicara, aku laporkan kamu kena fitnah. Kamu. Cik Guan, silakan pergi. Zixia perlu istirahat. Ciwan, Cik Guan, silakan. Baiklah, aku takkan biarkan dia mengganggumu. Gu Jiwan, ingat yang kukatakan? Guan King mungkin bermasalah. Kamu harus waspada pada Hairui. Jangan kerjasama dengan Jiang Nian. Oke, aku paham. Aku akan menyelidiki masalah Hairui. Istirahatlah yang cukup. Aku juga ingin ikut ke kantor. Baiklah. Direktur Gu. Ada Guan Hairui. Ada apa? Katakan. Kami tidak menemukan kerjasama antara Hairui dan perusahaan. Yang menandatangani kontrak adalah pemasok bahan baku lain. Kerabat Direktur Liu. Semua lulus uji kualitas. Bagaimana bisa? Guan King jelas bilang. Tunggu, jika ada yang ingin menggantikan posisi Gu Jiwan, pemegang saham lain di perusahaan. Kepemilikan tertinggi hanya 19%. Mungkinkah? Nah, sekarang kamu bisa tenang, kan? Gu Jiwan. Aku bermimpi. Mimpi produk Yu Meiren diluncurkan, banyak yang mencoba. Lalu wajah mereka rusak dan menyebabkan kanker. Direktur Gu, buruk. Produk percobaan Yu Meiren mendapat banyak keluhan. Di kehidupan sebelumnya, produk Yu Meiren keluarga Gu diluncurkan bulan depan. Kenapa tiba-tiba maju? Apa detailnya? Bukannya bahan bakunya. Lulus uji kualitas? Manajer uji kualitas dan pemasok bahan baku. Sepertinya punya hubungan keluarga, mungkin ada kelalaian dalam uji kualitas. Jadi setelah produk diluncurkan, banyak pengguna yang melaporkan. Kulit mereka membusuk. Itu belum yang terburuk, salah satu korbannya adalah selebriti terkenal. Sekarang internet sudah kacau. Segera tarik semua produk bermasalah. Hubungi Departemen Produk dan Humas. Aku akan segera mengadakan konferensi pers darurat. Ya,
aku juga mau ikut kamu pergi. Tidak, aku sudah bilang, kamu lebih penting daripada keluargaku. Kalau begitu aku harus lebih bersamamu dong. Kamu memang gak bisa melepaskan. Aku memang mau. Baiklah. Kita hadapi bersama-sama. Xiao Gu, proyek bunga Poppy mengalami masalah. Semua pemegang saham perusahaan sudah tahu kita menyerahkan proyek ini. Hal sepenting ini padahal kita serahkan ke kamu. Kamu malah bikin proyek jadi seperti ini. Paman Liu, tenang saja. Aku pasti akan berikan penjelasan pada kalian semua. Bukan Paman Liu nggak percaya. Tapi memang pihak luar semua mengatakan itu kamu. Untuk menekan biaya, dengan sengaja menggunakan bahan baku yang sudah rusak. Untuk memproduksi produk, itu yang menyebabkan para penguji mengalami masalah. Karena rumor ini, beberapa sektor grup Gu sudah mengalami penurunan parah. Iya benar Presiden Gu, saat ini identitasmu sensitif. Kalau kamu masih ikut menangani penyelesaian masalah proyek bunga Poppy, khawatirnya orang luar tidak akan melewatkan kesempatan apapun untuk menekan keluarga Gu. Untuk saat ini, kita hanya bisa meminta Presiden Gu untuk mengundurkan diri dari jabatan Presiden Eksekutif dulu. Kita sebagai pemegang saham, nggak bisa lihat harga saham keluarga Gu terus turun terus. Tenang semuanya, aku sudah mengadakan konferensi pers produk. Aku pasti akan berikan penjelasan untuk kalian semua. Sayangnya kamu tidak bisa melakukan konferensi itu. Setelah keputusan bulat, semua pemegang saham perusahaan, kami akan memberhentikan jabatanmu dan melakukan investigasi. Direktur Liu ini, sepertinya, adalah bodoh sama yang sudah ada sejak keluarga Gu dilihat. Apakah semua ini ada hubungannya dengan dia? Yang disebut Guan King itu. Benarkah itu Direktur Liu? Presiden Gu, apa yang harus kita lakukan? Xiao Gu, bukan Paman Liu nggak mau bantu kamu. Tapi ini keinginan semua pemegang saham, aku juga nggak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula kami sudah memutuskan secara bulat. Sebelum kamu menemukan bukti yang sesuai, jabatan presiden perusahaan, hanya bisa aku yang gantikan sementara. Wah, niat Direktur Liu ini besar sekali ya. Baru saja duduk di jabatan presiden sementara, sudah mengirimkan ke perusahaan dana investasi sebesar 5 juta. Perjanjian kita sudah aku selesaikan, bagaimana dengan janjimu untuk menikahiku? Jangan sampai gagal janji ya. Pasti dong. Kalau bukan karena bantuan sayangku, mana mungkin aku bisa atas nama Shenji mendaftarkan anak perusahaan bahan baku baru, lalu kerjasama dengan Direktur Liu untuk menjatuhkan grup Gu, dapatkan saham perusahaan. Tenang, pasti ku buat kamu jadi nyonya Jiangku. Direktur Gu. Direktur Liu sudah memblokir perusahaan sepenuhnya. Kita tidak bisa menghubungi departemen produk. Juga tidak bisa menangani masalah purna jual produk. Kalau begini terus, kamu mungkin benar-benar tidak bisa kembali ke grup Gu. Gimana nih? Sudah jelas keadaan bahan baku kerjasamanya? Ternyata perusahaan baru terdaftar, dokumen belum lengkap. Tapi, ada detektif swasta yang memotret. Shenji pernah masuk ke perusahaan ini. Sepertinya Guan King, bersama Shenji dan Jiang Nian, berniat menyerang grup Gu. Iya, aku kok bisa lupa dia. Nona Song. Alasan Guan King mau ikut Jiang Nian. Mungkin dia ingin posisi istri muda keluarga Jiang. Tapi dia terlalu bodoh. Mana mungkin Jiang Nian menikahi dia yang status dan kedudukannya kalah dari tunangannya sendiri. Kamu sudah menyelidiki Guan King dari dulu. Iya, aku sudah lama curiga Guan King bermasalah. Jadi diam-diam menyelidiki, baru tahu. Dia anak haram ketua direksi Hongli. Aduh, Aku sudah atas nama Jiang Nian mengundang Guan King ke sini. Kita tunggu saja pertunjukan bagusnya. Jiang Nian. Jiang Nian, sebaiknya kamu jelaskan dengan jelas padaku. Kalau tidak, pertunangan kita sekarang langsung batal. Wah Yuan, yang paling kucintai cuma kamu. Tenang, aku akan segera urus. Aduh jangan marah ya. Jiang Nian, demi kamu. Aku nekat kerjasama dengan Direktur Liu dari grup Gu, aku sengaja ganti bahan baku Yumeiren. Kamu janji nikahi aku. Sekarang kamu malah buka kamar hotel dengan perempuan lain. Bukan. Kamu tahu Song Yuan itu siapa? Perusahaanku sekarang sedang sulit. Sudah banyak kulakukan untukmu, kamu malah perlakukan aku seperti ini. Bukan, King Air. Walaupun aku menikah dengan Song Yuan. Kita berdua masih bersama, jangan marah ya. Jiang Nian, kamu terlalu berlebihan. Hei. Gu Qiwan, lihat sini. Orang yang bisa menyelesaikan masalah sudah datang. Halo Lucia, aku punya banyak bukti kerja sama antara Jiang Nian dengan Bos Liu. Kalau kamu mau bantu Gu Qiwan, besok sore, datang ke kedai teh King Feng temui aku. Oke.
Nona Guan, aku sudah menunggu kamu lama sekali. Kamu tahu tujuan aku datang ke sini. Tentu saja, sebagai anak haram grup Hongli. Kamu hidup mengembara sejak kecil dan mengalami banyak penderitaan. Tapi kamu jelas tahu bahwa pria tidak bisa diandalkan. Kenapa kamu masih percaya sama Jiang Nian? Apakah kamu ini menambah penderitaan saat aku sedang kesulitan? Nona Guan, kamu terlalu berpikir. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Karena kamu sudah datang. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Bukti kolusi antara Jiang Nian dan Bos Liu. Aku memilikinya. Tapi aku punya satu syarat. Berikan aku 10 juta. Bantu aku pergi dari kota A dengan aman. Halo Bos Jiang. Memang benar dugaan saya, Nona Guan sudah bertemu dengan Lu Xixia. Kalau dia tidak mau dengan baik, habisi saja dia. Oke Bos Jiang. Kalian siapa sih? Tolong, lepaskan dia. Jangan mendekat. Apa yang mau kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Jangan mendekat. Aku bisa bela diri. Bos, kenapa ada wanita lagi? Bersihin keduanya, jangan tinggalkan bukti apapun. Kenapa kamu menyelamatkan aku? Aku lihat kamu menyedihkan. Kenapa tidak boleh? Aku tidak bisa tidak menolong orangnya dalam bahaya kan? Kamu tidak takut kalau mereka berdua di sini? Tidak apa-apa, temanku akan datang menyelamatkan aku. Sudah saat seperti ini masih percaya sama pria? Jangan mendekat. Aku sudah latih bela diri loh. Lu Xixia, Gu Jiwan, ada polisi. Guan King. Guan King, bagaimana keadaanmu? Xixia, apa kabar saya? Aku baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan Guan King? Cepat panggil ambulans. Jika aku tidak datang tepat waktu hari ini, kau tahu betapa parahnya akibatnya. Tenang, kan aku baik-baik saja? Nanti apapun yang terjadi, bahkan jika aku harus masuk penjara, kau jangan sampai mengambil risiko seperti itu. Tenang, dengan Guan King di sini. Yang akan masuk penjara hanyalah Jiang Nian. Dia masih koma sekarang. Tapi konferensi pers tetap harus diadakan dalam 3 hari. Jika bukti tidak cukup, aku tetap akan dipenjara. Aku tidak mau. Aku tidak mau usaha kakek saya hancur begitu saja di tangan saya. Jika benar-benar sampai hari itu, kau harus benar-benar memisahkan hubunganmu denganku. Apakah kamu dengar? Gu Jiwan, aku salah. Ini semua salahku. Jika bukan karena aku yang mengenal Shenqi, semua hal ini tidak akan terjadi. Sudah-sudah, bukan salahmu. Tenang, aku akan menangani sisanya. Kau lelah hari ini, istirahatlah lebih awal. Aku takut tidur sendirian. Xixia, jangan bicara sekarang. Nona, sarapan sudah siap. Silakan mandi dan bersih-bersih dulu. Sarapan? Tuan muda yang menyiapkan untukmu harga favoritmu. Sepertinya dia akan ke konferensi pers hari ini, katanya. Konferensi pers diadakan hari ini, tuanku pasti akan memberi penjelasan kepada semua korban produk Yumeiren. Silakan semua tenang dulu. Xiao Gu. Paman Liu tahu kau mengadakan konferensi pers untuk meredakan tekanan grup Gu. Tapi proyek Yumeiren sudah menelan korban. Itu fakta yang tidak bisa diubah. Paman Liu menasihatimu, sebaiknya segera mundur dari jabatan presiden grup Gu lebih cepat. Jadi tenang saja. Grup Gu akan memberi kompensasi yang wajar kepada para korban itu. Bukankah kau yang menjadi dalang dari seluruh kejadian ini? Jangan berpura-pura baik di sini. Nona Lu. Apa omong kosong yang kau katakan? Proyek Yumeiren Group Gu. Bukankah itu kau yang bersekongkol dengan Jiang Nian? Memanfaatkan Shenqi untuk mendirikan perusahaan bahan baku baru, lalu atas nama perusahaan itu bekerja sama dengan pemasok bahan baku untuk memudahkan kalian merusak produk online Yumeiren dan memfitnah Gu Jiwan menggunakan bahan baku berkualitas rendah agar dipaksa turun jabatan. Nona Gu, semua perkataan harus ada buktinya.
Kalau tidak, ini namanya fitnah. Direktur Liu, jangan-jangan kamu pikir setelah Jiang Nian bertindak membunuh saksi mata Guan Qing, semua akan beres? Baik, kamu mau bukti? Aku kasih. Nona Guan, silakan masuk. Bukannya katanya Guan Qing masih koma? King Er, kenapa kamu datang? Dengar-dengar kamu jadi korban. Aku sedih sekali. Hari ini kan acara peluncuran perusahaan. Kenapa tidak istirahat saja, malah datang ke sini? Jiang Nian, jangan pura-pura lagi. Menyuruh orang membunuhku, semua itu perintahmu, kan? Kamu tidak punya hati. Jangan salahkan aku balas dendam. Orang seperti kamu, si pengkhianat. Temanin aku di penjara sampai tua. Di sini ada bukti bahwa Jiang Nian dan Direktur Liu merencanakan untuk menjatuhkan Direktur Gu dari grup Gu. Serta bukti bahwa dia berusaha mencegahku membocorkan informasi. Dengan mencoba membunuhku, semua bukti pembunuhan untuk menutupi rahasia. Maukah kamu menikah denganku?